sebelum itu kita bertanya dulu. Saya bertanya dulu pada kalian, kira-kira ada yang tahu berapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan para rasul? Nah, apa aja? Apa aja? Injil, Dari 4 tersebut ulang ibu agama nih Indonesia. itu termasuk kitab-kitab yang wajib kita imani, ya. Wajib kita imani, sehingga ketika kita sudah mengimani 4 kitab tersebut, maka kita punya pedoman hidup yang harus kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita umat Islam, sehingga kita punya pegangan 4 tersebut, yang mana dengan 4 kitab ini kita wajib mengimaninya. Nah, sebelum pelajaran kita kupas atau kita identifikasi lagi lebih dalam. Nah, pembelajaran kali ini kita pakai metode kelompok, ya. Nah, nanti saya bagi, ini ada berapa orang? 9. Ada 9 orang, 3-3 nanti. 10 Pak. 3-3. Ya. 10 kali jadinya. Oh, betul. 3-3. Jadi nanti per orangnya itu ada 4 orang. Nah, masing-masing orang ini akan menerima materi berbeda-beda. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah menerima materi yang berbeda-beda, nanti kembali ke kelompoknya masing-masing. Gitu. Jadi yang satu, materi 1 kumpul dengan materi 1, materi 2 dengan materi 2, materi 3 dengan materi 3, 4 dengan 4. Jadi nanti ada 3 kelompok. Gitu. Ini. Ya, ada 3 kelompok tapi ada 4 orang. Nah, ini apa? Duanya 1 orang. Ya kan 3-3 kan? 3. Gini, kan ada 9 kan 9 bagi 3 berapa? 3. Ya kan 3 orang kan? Gitu. Jadi ini ada 3 soal, 3 materi. Jadi ini itu bagi-bagi. Ada 1. Langsung aja yang ini 3 ini ikut. Enggak, itu materinya. Iya, maksudnya itu. Langsung aja. Soalnya Langsung belajar. Tunda ini kadengan. Udah menerima semuanya kan? Udah. Nah, silakan kumpul yang mendapatkan materi 3 ke yang 3, materi 2 ke 2, 1 1. 3, 1, 2. Langsung kumpul lagi. Banyak kan 3 jangan ada 3. Mana? Di 2, 3 terus 1, 3, 2. 2. Berapa? 10. 1 Pak. Tidak. Kira-kira 3. Iya. Berapa berarti? 1. Ya udah, langsung kumpul 1 dengan 1. Ayo, Bib. Sama Sari kamu berdua. Tapi nggak bisa nih. Sini kosong. Yang 1 dengan 1, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, ini berapa? 2. Dua. Oh, Sari nggak 1. Iya 1. Ini sendirian. Oh iya.
Kemudian nanti kalian kembali lagi dengan kelompok yang awal tadi. Kan tadi kan nggak usah dibagi kan? Nah kan udah tiga kan? Nah nanti kembali lagi kelompok kalian yang awal. Itu diskusikan dengan kelompok yang ini sekarang. Gitu. Nanti presentasikan di depan. Saya beri 5 menit untuk mencermati hal itu. Nanti 5 menit kembali ke kelompoknya masing-masing. Gimana, udah selesai? Sudah. Ya, silakan kembali ke kelompoknya yang awal. Enggak usah dijawab. Belajar kok. Dipelajari. Nanti saling bertanya satu sama lain. Jangan kepikirannya di jero dulu. Nah, kira-kira apa yang kalian dapat dengan diskusi dengan teman kalian? Gimana? Gak bisa? Apa yang kalian dapat? Ya. Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari materi ini nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, saya yang tanya siapa yang banyak menjawab di depan nanti dapat dari saya. Wih, asik. Surprise. Yang pertama, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu, kemudian mata depan ditulis. Oke. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Hanya bisa. Ayo pasti bisa. Ayo. Ulang, Pak. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Bisa dengan bahasa materi ini, Pak. Ya terserah, intinya kalian jawab. Jawab, Pak Guru. Ya silakan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, ya silakan. Apa pertanyaannya tadi? Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Bahasa Palembang. Tadi aku ditulis Ya. di mana? Di sana. Kamu kalau berapa? Satu. Tiga. Ditulis di tabia. Satu. Oh, berapa? Ini satu, nah satu. 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 Ya. Awas kalau di tiga. Iman kepada kita. Iman Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Jelaskan dengan pendapat. Iman kepada Allah. Ya. Apa yang dimaksud? Bu Fira gak ngajar. Kepada Allah adalah Kan berjaya ini. Kelompok dua ya. Habis dua. apa lagi? Iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah iman kepada bukan iman kepada kitab Allah apa? Bukan. Merentai. Wis Jawa Timur lah bisa. Ada. Allah ada. Dan yang menciptakan dan menciptakan
Yang kedua, mengapa iman kepada Allah tidak cukup hanya percaya saja? Kan bisa angkat tangan. Tidak cukup apa Pak? Tidak cukup hanya Iman saja. percaya aja. Apa Pak? Mengapa iman kepada kitab Allah? Mengapa iman kepada kitab Allah tidak cukup hanya percaya saja? Ya, kalau bisa kan? Ya, silakan. Langsung jawaban aja ya Pak. Iya, langsung aja. Gak usah pertanyaan udah saya baca. Semuanya boleh bersuara loh ya. Ini terkait benar apa enggaknya, apa kalian bersuara semuanya. Oke. Kalau menurut kalian kurang tepat, silakan. Yang benar yang mana nanti kalian masuk. Pokoknya intinya yang banyak poinnya nanti mendapatkan hadiah dari saya. Gitu. Mau ngasih jawabannya lagi Pak? Nanti ada pertanyaan berbagai pertanyaan yang saya ajukan. Jadi ada kesempatan yang lain. Dan kalau memang mau ngasih pertanyaan, nggak mau jawaban, itu bukan di kelompok ini. Dan pendapat sudah Pak. Pertanyaan ketiga. Ini intinya ikut-ikutan loh ya. Jadi yang ketiga, sebutkan 4 kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Ya, oke, nomor 2 silakan. Ayo buruan. Bapak, Oke. Yang keempat, apa sih perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Silakan. Kalau bisa langsung angkat tangan. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Pak. Oke. Pak. Silakan. Ayo silakan. Siapa? Siapa ya? Oh, Tina. Apa tadi Pak? Ulang Pak. Perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Aku, Pak. Al-Quran kan duluan. Iya. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Jadi 2 jawabannya. Perbedaan Al-Quran itu apa? Menunjukkannya loh. Iya. Yang apa? Kan nggak bisa dipanggil. Untuk seluruh bangsa. Kamu yang baik. Tin. Hah? Kamu kelompok 3. Kamu sadar apa tiga? Enggak tak, katanya Ini gini. kan? Ini nggak sih? 3 apa 1? 1, 2, 3-nya ke sini balik. Oh, terus aku apa ini? Ya udah, lanjut aja berarti Nurul ikut sini berarti.
Gitu loh. Kan tiga. Oh, aku kira ya. Heeh. Kira Ron. Ya, ya, ya. Sedangkan Sedangkan kita demikian lagi. sedangkan kita terdahulu hanya disebutkan. Sedangkan kita Terdahulu hanya disebutkan untuk satu hanya diperlukan. untuk satu golongan atau kaum. Golongan atau tertentu. Kaum tertentu. Salah. Yang kelima. Siapa yang banyak nanti? Kami bahas itu serang di kamu Terus mengapa keempat Iya. aspek Contoh dulu. akidah, ibadah, akhlak, muamalah itu penting dalam kehidupan manusia. Mengapa keempat aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah penting dalam kehidupan manusia? Itu satu Pak, misalnya Satu kan, pertanyaan. Pak, bukan gitu Pak, maksudnya kan akidah itu kan ada pengertian masing-masing. Ah. Terus disatuin atau Disatukan. disatukan Pak? Empat tempatnya. Apa? Silakan. Aku. Aduh. Ini kurang kemarin. Curang. Evaluasi betul ya. Iya, evaluasi begini. Semua lanjut. Kebenaran. Ya ada singgung ketemu. Terus yang ke 6, bagaimana kitab Allah bisa menjadi petunjuk hidup bagi manusia? Silakan. Ekspres. Dia menunjuk. Apa tuh bagaimana petunjuk Petunjuk hidup ya? hidup manusia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa beriman kepada Allah dapat memperkuat keimanan seseorang? Gimana Pak? Mengapa beriman kepada kitab Allah dapat memperkuat keimanan seseorang? Senang, Gimana? Gimana coba kita buka? Aku. Ya. Ini. Apa nih dia untuk lali-lali? Kamu deh yang maju. Mana tidak? Kalau tidak dilempar dengan kelompok yang lain. Jangan ini. Apa pasalnya Pak? Mengapa iman kepada kitab Allah dapat memperkuat keyakinan seseorang?
Nomor 3. Ih, dibuat ngaca. Di situ ada burungnya, ada sini. Iya. Soal terakhir. Soal terakhir. Iya. Ya. Nanti kalau Perhatikan. ada. Ini menentukan kalian dapat hadiah apa enggak. Oke. Yang terakhir, mengapa Al-Quran disebut sebagai penyempurna kitab sebelumnya? Oh, Nurul, Pak. Lagi-lagi. Ayo. Ya. Apa? Mengapa Al-Quran Ayo, yang disebut lagi. sebagai penyempurna kitab sebelumnya? Yang laki-laki dievaluasi. Itu pasti kasih makan. Kontes. Menyempurnakan apa, Pak? Menyempurnakan kitab sebelumnya. Aku, Pak. Aku, Pak. Oke. Ya. Nah, foto. Foto dulu nih ya ini ya. Pak. Beneran, Pak. Saudara. Kurang soalnya udah. Menurut dulu ya, Kak. Aku, Pak. Tuh, sebelum Haji. Ini yang ada bonus, pertanyaan bonus. Ya. Oke. Terus ini, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna sebelumnya dan mengapakah bagaimana kitab Allah membantu membentuk akal Dan mengapa, seseorang? Pak? Atau Iya. bagaimana? Dan bagaimana? Membentuk. Dan bagaimana kitab Allah membentuk akal seseorang? Nih, Mas. Pak. Oke. Iya. Oke. Gak buat aja, Pak. Gak bisa. Oke. Gak buat, Pak. Langsung aja, Jan. Nomor 3 itu. Ini salah siapa? Ya, Pak? Tapi gak pernah nih. Apa soalnya, Pak? Bagaimana kitab Allah membentuk akhlak seseorang? Baik, jadi dari berbagai pemaparan yang teman kalian jawab di sini, kita bisa memahami bahwasannya kitab-kitab Allah itu suatu hal yang mana dengan kita mengimaninya, kehidupan kita itu akan terarah oleh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi terdahulu, terutama kitab Al-Quran yang saat ini menjadi pedoman kita. Jadi perwakilan kelompok ini kan tadi udah tahu kan semuanya, bahwasanya lebih banyak kelompok yang nomor 1. Jadi pemenangnya kelompok Nomor 3. Sekian yang
yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita